Oke, sambil menunggu yang lainnya masih ada 3 menit lagi ya menuju 18.30. Jadi mungkin ini pertama kalinya kita Zoom meeting. Jadi saya mau memperkenalkan diri dulu kali ya. Nanti setelah saya mungkin dari Bapak Ibu juga. Nah, kalau dari saya asal sebelumnya dari Gorontalo. Jadi untuk background pendidikan saya, sebelumnya saya S1 di manajemen rumah sakit FKM Unhas ya, Universitas Hasanuddin. Kemudian S2 saya juga Magister Administrasi Rumah Sakit MARS sama di Universitas Hasanuddin. Eh, Kemudian untuk pengalaman kerja saya, jadi saya sebelumnya dari tahun 2017 setelah lulus dari kuliah S2, saya sempat mengajar di program studi D3 Rekam Medis di Gorontalo. Nah, setelah 2 tahun kemudian, di 2019, saya pindah ke Jakarta, kemudian masuk di Stikim ya, sekarang sudah jadi Universitas Indonesia Maju. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum mungkin kita perkenalan dulu ya dari teman-teman semua. Kayaknya semuanya senior saya ya, atau ada yang seumuran nih? Umuran Bu, Kalau untuk pengalaman kerja di praktisi, saya belum pernah bekerja di rumah sakit, tapi selama apa namanya eh, di pengalaman kerja sebelumnya, jadi dosen di D3 Rekam Medis, saya juga pernah membimbing mahasiswa PKL. Nah, jadi sebenarnya untuk pertemuan kali ini sebenarnya saya mau sekalian bahas terkait ini teman-teman KKN ya. Karena saya sebenarnya belum melihat transkrip dari masing-masing. Jadi saya belum ada gambaran apakah di apa namanya di pendidikan Bapak Ibu sebelumnya yang misalnya terkait PKL itu apakah sudah ada dari PKL 1 sampai PKL 5 atau PKL 4 ya biasa kalau masih D3 rekam medis karena sebenarnya rencananya tuh kalau untuk KKL atau apa namanya KKN jadi biar sama gitu ya sama yang kurikulum dari Aptirmiki itu sekarang ada dari PKL 1 sampai PKL 5. Sementara kalau misalnya kurikulum yang sebelumnya di D3 Rekam Medis sebelum 2018 itu PKL-nya belum sampai 4. Nah, jadi rencananya tuh di KKN itu akan sekalian gitu sama yang materinya tuh sama kayak PKL 1 sampai PKL 4 cuman namanya KKN jadi kayak ada program yang harus dikerjakan oleh teman-teman tapi nanti saya belum apa namanya modul untuk KKN itu belum difinalisasi juga belum sempat didiskusikan sama Pak Hedi karena memang sekarang tuh kita prodi sama universitas juga masih sibuk dalam pengurusan migrasi data. Jadi dari Stikim ke UIMA. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu sebelum mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Sudah kalau misalnya sudah bekerja di bagian mana atau semuanya di bagian rekam medis ya. Kayaknya ada satu mahasiswa yang itu ya, Hairunisa bukan sih atau siapa namanya? Yang atau Ika ya, saya kurang ingat. Mungkin kita perkenalan dulu bisa Bapak Ibu? boleh Bu. Ya, mungkin dari Pak Ip aja dulu ya Pak Ip. Ya, aduh saya izin kamera saya lagi ada gangguan Bu, jadi Iya nggak apa-apa Pak, saya ya. juga izin tidak on kamera ya, karena lagi di rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam kenal Waalaikumsalam. Ibu. Nama saya Ibrahim Chandra. Alhamdulillah
saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso, Pontianak, Bu. Rumah sakit rujukan kalau di Kalbar ya tertinggi lah begitu. Ya, sementara Ya. itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ips angkatan sama Bu Pipit ya? Ya, betul Bu. Oh, oke. Jadi memang dari D3 Rekam Medis juga ya Pak Ips ya? Betul Ibu. Selanjutnya mungkin dari Ibu Nur Wijayati. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Oh, Ibu Widya ya? Iya Ibu. Widya Suti dulu ya? Oh iya, oke. Ya, silakan Bu Widya. Sebentar. Maaf Ibu telat baru Iya, nggak baru apa-apa masuk Bu. Ibu. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Widya dari Rumah Sakit Jiwa Singkawang, asal Kota Singkawang. Salam kenal Ibu. Ya, salam kenal Bu. Sudah lama Bu di rekam medis ya? Di bagian rekam medis apa Sudah, Bu. lama ya? Oh iya. Sudah. Oke, next Ibu Nur Wijayati Bu, silakan. Ya, baik Bu. Nama saya Bu Wijayati. Saya satu rumah sakit dengan Pak Ibrahim Bu. Saya bekerja dari tahun 2006. Oke, berarti sudah senior banget ini. Oke, selanjutnya Bu Irma, Irma Warni. Ya, Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Bu. Ya, perkenalan nama saya Ibu Irma, bekerja di Puskesmas Sekura, asalnya dari Sambas. Bekerja dari tahun 2010, Bu. Oh iya, makasih Bu Irma. Kasih salam kenal, Bu. Iya, salam kenal Bu, sama-sama. Ya, Oke, selanjutnya Assalamualaikum. Pak Noto, ya waalaikumsalam Bu. Pak Noto, Assalamualaikum Bu. ya waalaikumsalam. Saya izin ya tidak on kamera karena lagi di rumah. Ya, enggak apa-apa Bu. Salam kenal Bu. Saya Noto Susanto. Saya bekerja di instalasi rekam medis di RSUD Melawi, Kalimantan Barat Bu. Dari 2007 sampai saat ini. Salam kenal Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Noto. Selanjutnya Sama-sama. mungkin Ibu ini ya, Hairunisa. Hairunisa kayaknya masih ini ya junior ya, baru ini bukan sih? 25 tahun, Bu. Oh iya, Perkenalkan, Bu, nama bukan saya saya. Hairunisa. Bisa dipanggil Nisa. Saya bekerja di bagian rekam medis RSUD Dr. Sudarso, Pontianak. Salam kenal ya, Bu. Iya, salam kenal. Selanjutnya Ibu Serilitna. Kerja di Rumah Sakit Umum Dr. Sudarso, Pontianak, Ibu. Salam kenal, Ibu. Oh iya. Iya, salam kenal Bu. Sudah lama juga ya Bu kerja di rekam medis ya? Sudah, kalau bekerjanya sih dari tahun 2003, Ibu. Selesai kuliah langsung kerja di Jakarta, Rumah Sakit Internasional Bintaro. Lalu Ibu Oh, suami ke Pontianak, kerja di Rumah Sakit Dr. Sudarso tahun 2009, Ibu. oh gitu. Luar biasa ya Bu. Oke, makasih Bu. Selanjutnya mungkin Ibu siapa nih? Ibu atau Bapak nih? Weni. Oh, Ibu ya. Ibu Weni Irmawati. Assalamualaikum Bu. Ibu Weni, mic-nya masih off. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam.
Ya, perkenalkan nama saya Weni Irmawati Nurjana. Saya bekerja di RSUD Kota Pontianak. Mohon Sudah bimbingannya lama. ya, Bu ya. Iya, Bu, sama-sama. Insya Allah kita sama-sama belajar ya, karena saya juga kalau untuk langsung terjun di pekerjaannya masih belum, Bu. Oke, selanjutnya makasih ya Ibu Weni. Sama-sama, Selanjutnya Bu. Ibu Nur Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Selamat malam, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Eni Susilo. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Kota Pontianak. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, lanjut. Ibu Indri Kusuma Wardani, mungkin bisa, Bu. Assalamualaikum, Bu. Selamat malam, Assalamualaikum Bu. Iya, malam. Perkenalkan nama saya Indri Kusumawardani Bu. Sekarang bekerja di Puskesmas Karya Mulia di Dek, Kota udah Pontianak. perkenalan, Dek. Tolonglah ya, Dek ya. Sudah Bentar, lama juga ya, Bu, Pak. bekerja. Udah Alhamdulillah, lama. udah lama Bu. Salam kenal Bu. Oke, iya, sama-sama Bu, salam kenal. Selanjutnya dari Ibu Karmila. Perkenalkan Bu, nama saya Karmila Marta Puspita. Saya bekerja di Puskesmas Nangal Tempuna, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Baru bekerja sebulan lebih, Bu. Oh, baru ya. Sebelumnya D3 rekam medisnya kapan lulusnya? Ayah, ya tolonglah ya, masuk ya, Bunda mau perkenalan ya. Nanti ada suara dia masuk. Tahun lalu, baru tahun lalu wisuda, Bu. Oh, baru tahun lalu. Ya. Oke, selanjutnya Bapak ya, Bapak Virga. Assalamualaikum, Oh, Bu. Ibu ya. Iya, Ibu. Iya. Iya, Waalaikumsalam. Perkenalkan, Bu, nama saya Virga. Saya bekerja di Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura dari tahun 2015, Bu. Oke, sudah cukup lama ya bekerja. Makasih. Sudah, Bu. Iya, Bu, sama-sama. Selanjutnya Bapak Imam Muzakir. Masih off, Pak. Masih mute. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Imam Muzakir. Saya bekerja di Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak dan baru 8 bulan bekerja, Bu. Oh, baru 8 bulan. Sudah lumayan tapi ya. Jadi sebelumnya D3 rekam medis dari mana, Pak? Dari Sintang, Bu. Oh, Sintang. Ya, baru Ya, lulus ya. tahun 2020. Ya, Bu. Oke, insya Allah bisa semangat lagi ya kuliahnya. Ya, siap, Bu. Selanjutnya Ibu Ingrid. Ibu Ingrid Setiani. Selamat malam, Bu. Iya, malam. Nama saya Ingrid Setiani, lulus tahun 2009, bekerja tahun 2010 di RS Fatima Ketapang, Kalimantan Barat. Terima kasih, salam kenal. Iya, terima kasih. Salam kenal juga, Bu. Jadi memang rata-rata dari Kalimantan juga ya sekolahnya. Oke, selanjutnya siapa? Ibu Wesi Nurwenda. Bu Wesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Wisi Nurwenda. Kebetulan saya bekerja di RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Kota Pontianak, bersama dengan Bu Weni dan Bu Nur Fitri. Salam kenal Ibu, mohon bimbingan dan arahannya. Iya, Bu, salam kenal juga. Iya, Bu.
Insya Allah kita sama-sama belajar ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin terakhir dari ini Bapak ya, Bapak Vincius Dore. Silakan Pak. Oke, baik. Selamat malam, salam kenal. Nama saya Vincius Dore Sabon, bekerja di Rumah Sakit Fatima, Ketapang, Kalimantan Barat. Oke, makasih Pak. Sudah lama juga ya Pak kerjanya ya? Udah 11 tahun, Bu. Wah, luar biasa, udah 11 tahun. Oke Pak, jadi sebenarnya saya jadi insecure nih ceritanya kalau Bapak Ibu semuanya sebenarnya sudah sudah lebih banyak tahu gitu ya pengalamannya di rumah sakit sudah luar biasa. Nah, jadi untuk hari ini mungkin saya izin share screen dulu ya. Ini kurang satu, Bu, perkenalan. Oh, siapa ya Bapak Muhammad Suryani ya? Oh iya, maaf Pak. Oh, oke ya. Iya, Perkenalkan. iya silakan Ya, Pak, maaf, mohon nama maaf saya Pak. Muhammad Suryani, Bu. Salam kenal, saya dari Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Bekerja di Puskesmas Teluk Melano. Sudah lama juga ya Pak Iya, ya? Bu. Iya Pak, sama-sama. Iya, Bu. Insya Allah kita Mulai dari sama-sama tahun belajar ya. 2015. Oh iya, 2015. Halo, Assalamualaikum Oke. Ibu. Iya, Waalaikumsalam. Oh, kedengaran ya? Iya Ibu masih. Halo, Assalamualaikum. Ibu, nama saya Ika. Saya kerja di Puskesmas Purwakarta Kota Cilegon, kerja dari tahun 2019. Iya, sama-sama. Terima Ika kasih. kayaknya yang kemarin ikut inaugurasi ya? Oh iya, kayaknya Bu. Iya Bu. Oh iya kan? Oh iya. Oke, sebelumnya D3-nya di mana, Ika? D3-nya saya di Tangerang, Ibu. Oh, yang di Di Tangerang ya. Oh, Oke, jadi untuk hari ini saya langsung saja ya Bapak Ibu. Jadi kita sebenarnya tidak perlu sampai sesuai jadwal sampai 8:30, karena sebenarnya saya juga punya anak Bapak Ibu. Jadi harus membagi kewajiban juga. Nah, untuk materi hari ini sebenarnya kita untuk pertemuan lewat Zoom itu saya harapannya di sesi yang pertama sampai yang ketiga sebelumnya. Nah, tapi karena ada kendala jaringan ya Bapak Ibu, jadi insya Allah di sesi kali ini aja, di sesi 46 ini kita via Zoom, kemudian nanti di sesi selanjutnya insya Allah via Silaron lagi, karena memang keterbatasan waktu. Nah, untuk yang materi sebelumnya, dari sesi 1 sampai 3, pengantar ilmu kesehatan, jenis fasilitas pelayanan kesehatan, dan alur pelayanan, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi mungkin kita sambil diskusi saja ya, kuliah santai namanya. Jadi sebelumnya saya izin dulu saya menginfokan terkait capaian pembelajaran di mata kuliah ini. Jadi sebenarnya capaian pembelajarannya atau biasa kita sebut dengan CPMK itu ada 2. Yang pertama, mampu menerapkan pikiran logis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Nah, kemudian yang kedua adalah mampu menerapkan konsep pelayanan kesehatan secara umum. Nah, mungkin Bapak Ibu ada sebelumnya di D3 atau misalnya pendidikan Bapak Ibu sebelumnya, apakah ada mata kuliah terkait ilmu kesehatan masyarakat? Tidak ada, Bu. Oh, jadi sudah. Oh, ada yang tidak ada ya. Karena memang sebelumnya saya belum pernah lihat juga nih mata kuliah yang sudah pernah diampu oleh Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau kemarin itu untuk mahasiswa yang alih jenjang ya namanya, itu sebenarnya kita mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa tersebut sebenarnya tergantung dari mata kuliah yang sebelumnya. Jadi biasanya kalau ada mata ambil dan SKS-nya sama, biasanya itu tidak akan dikreditkan lagi. Nah, tapi karena kemarin sudah
memang waktunya ya, karena harus cepat kuliah, ngejar waktu UTS dan UAS. Nah, jadi kemarin saya bersama koordinator prodi ya Pak Hedi itu mencoba merumuskan mata kuliah yang sebenarnya wajib gitu, yang berdasarkan dan sesuai dengan kurikulum dari yang Aptirmiki. Jadi sesuai dengan kurikulum intinya. Jadi memang itu dulu yang kita prioritaskan. Nah, jadi mungkin kalau misalnya saya sudah terima transkrip dari Bapak Ibu, mungkin ada ya dari marketing. Nah, di semester selanjutnya insya Allah akan lebih disesuaikan lagi. Jadi insya Allah materi yang belum ditempuh Bapak Ibu, insya Allah akan ditempuh di D4 MIK ini. Nah, oke, untuk materi hari ini di sesi 4-6 ini, nah di Zoom ini saya mencoba membahas terkait dengan tenaga kesehatan. Sementara untuk yang materi konsep sehat sakit, insya Allah saya akan buat modulnya, kemudian dipelajari Ibu ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, di sini sebenarnya terkait dengan tenaga kesehatan. Di sini ada pertanyaan umum. Kira-kira menurut Bapak Ibu sama nggak pengertian antara tenaga medis dan tenaga kesehatan? Atau biasanya kan ada tuh yang mendengar, kita ini sebenarnya tenaga kesehatan atau tenaga medis gitu. Maksudnya masih kita nih belum tahu sebagai perekam medis, kita tidak tahu apakah kita tenaga medis atau tenaga kesehatan. Jadi di sini saya coba membedakan apakah ada perbedaan atau misalnya sama, apakah sama tenaga medis itu adalah tenaga kesehatan juga atau mungkin sebaliknya. Atau ini adalah dua hal yang berbeda. Sebenarnya dalam arti dua hal berbeda, Bu. Oke, ya. Ya, dua hal yang berbeda ya. Nah, kemudian di sini kira-kira siapa saja yang masuk ke dalam tenaga medis dan tenaga kesehatan? Insya Allah nanti kita akan bahas. Nah, di slide selanjutnya. Jadi, tenaga di bidang kesehatan ini ada di dalam Permenkes tentang tenaga kesehatan. Jadi di situ ada terbagi menjadi dua, tenaga di bidang kesehatan, ada tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Nah, di tenaga kesehatan itu sendiri ada 13. Jadi ada tenaga medis, tenaga psikologi klinis. Nah, ini sebenarnya tenaga medis itu diantaranya ada dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, kemudian ada tenaga psikologi klinis, itu dia sebagai psikologi klinis, kemudian tenaga keperawatan, perawat, tenaga kebidanan, bidan, tenaga kefarmasian, itu contohnya apoteker, dan tenaga teknik kefarmasian. Kemudian ada tenaga kesehatan masyarakat. Nah, ini sebenarnya ada epidemiologi, promkes, biostatistik, dan reproduksi dan keluarga. Nah, ini adalah tenaga kesehatan masyarakat. Nah, kemudian ada tenaga kesehatan lingkungan. Tapi kenyataannya itu sebenarnya tenaga kesehatan lingkungan itu sebenarnya biasanya masih masuk ke dalam tenaga kesehatan masyarakat. Nah, tapi di sini dibedakan tenaga kesehatan lingkungan, jadi itu adalah sanitarian, kemudian entomolog kesehatan, dan mikrobiologi kesehatan. Nah, untuk tenaga gizi, itu dibagi berdasarkan ada nutrisionis dan dietisien. Kemudian tenaga keterapian fisik, ini ada terdiri dari fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur. Nah, di sini PMIK termasuk pada tenaga keteknisian medis, ya. Perekam medis itu termasuk pada tenaga keteknisian medis. Jadi teknis kardiovaskular, teknisi pelayanan darah, refraksionis, optisien, optometris, teknis gigi, anestesi, dan terapi gigi dan mulut serta audiologis itu dia termasuk dalam tenaga keteknisian medis. Kemudian ada tenaga teknik biomedika. Nah, ini terdiri dari radiografis, elektromedis, ATLM, kemudian fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik. Nah,
Kemudian ada juga tenaga kesehatan tradisional, jadi tenaga kesehatan tradisional ramuan, kemudian tenaga kesehatan tradisional keterampilan. Nah, di dalam undang-undang itu dia ada tercantum juga tenaga kesehatan lainnya. Ini ya, tadi perekam medis dan informasi kesehatan termasuk ke dalam kelompok tenaga keteknisian medis. Nah, tenaga kesehatan lainnya di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa Menkes dapat menetapkan jenis tenaga kesehatan lain sesuai dengan perkembangan iptek di bidang kesehatan serta kebutuhan pelayanan kesehatan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa buka ini juga peraturan terkait Permenkes kalau tidak salah nomor 36 ya. Saya sudah lupa ingat juga. Nah, di sini ada definisi di dalam ini saya ambil juga ya dari Permenkes tersebut. Jadi definisi dari tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatan itu sendiri yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Nah, di sini yang masuk dalam tenaga kesehatan itu kualifikasi minimum pendidikan diploma 3, kecuali tenaga medis. Jadi kalau misalnya, karena kan tenaga medis harus ada ininya ya, profesinya gitu, dokter gigi, atau dokter spesialis, itu dia tenaga medis. Nah, kemudian kalau asisten tenaga kesehatan itu artinya setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma 3. Nah, ini biasanya dari SMK ya, misalnya ada SMK keperawatan, itu dia masuk dalam asisten tenaga kesehatan kalau misalnya dia langsung bekerja di rumah sakit. Nah, ini hanya dapat bekerja di bawah supervisi tenaga kesehatan. Nah, ini selanjutnya bagaimana peraturan tentang tenaga kesehatan. Nah, ini ya, di dalam, oh iya Bapak Ibu, mohon maaf tadi saya keliru, jadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 ya, bukan Permenkes. Jadi di sini tenaga kesehatannya memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan SDM yang produktif secara sosial dan ekonomi, serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini di dalam peraturan Nakes tersebut dijelaskan juga bahwa kesehatan itu sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Nah, kemudian penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan. Nah, selanjutnya untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat untuk memeratakan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima upaya pelayanan kesehatan. Nah, jadi sebenarnya di sini kenapa tenaga kesehatan ini perlu kita pelajari dalam mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat, karena sebenarnya semua tenaga kesehatan itu dia bekerja di dalam pelayanan kesehatan, atau misalnya contohnya rumah sakit. Nah, di mana kita ketahui bahwa rumah sakit itu juga dia melakukan ada preventif, kuratif, dan promotif. Jadi tidak hanya pengobatan saja, tapi juga ada pencegahannya, kemudian ada kegiatan promosinya. Nah, misalnya juga di bagian puskesmas juga sama, atau di bagian klinik. Nah, ini untuk masalah tenaga kesehatan di Indonesia, nah di sini nanti setelah ini, setelah saya jabarkan beberapa permasalahan di Indonesia menurut WHO dan menurut
Kemenkes, nanti ada kita harus perlu mengetahui bagaimana caranya identifikasi masalah masalah SDM ya, terutama terkait dengan tenaga kesehatan atau masalah tenaga kesehatan, masalah SDM di rumah sakit Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu sambil saya tunggu dulu ada azan, mungkin bisa dibaca dulu. Oke, saya lanjut ya. Bapak Ibu, di tempatnya Bapak Ibu sudah
azan juga belum ya? Sedang, Bu. Oke, saya coba melanjutkan kembali. Nah, di sini ada menurut WHO tahun 2011, jadi ada beberapa isu permasalahan terkait dengan tenaga kesehatan di Indonesia. Nah, jadi pertama, pengembangan tenaga kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan untuk pelayanan dan pembangunan kesehatan. Nah, kemudian regulasi untuk mendukung upaya pengembangan tenaga kesehatan itu masih terbatas. Nah, kemudian masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan atau pendidikan berbagai jenis tenaga kesehatan. Mungkin karena memang ini dulu masih 2011, jadi belum terlalu beragam ya ininya jenis-jenis tenaga kesehatannya. Lapangan pekerjaan juga masih sedikit. Nah, ini kemudian selanjutnya masih dalam menurut WHO tahun 2011. Jadi isu permasalahan selanjutnya yaitu dalam pendayagunaan tenaga kesehatan, pemerataan dan pemanfaatan tenaga kesehatan yang berkualitas itu masih kurang, terutama di daerah terpencil, perbatasan kepulauan dan daerah yang kurang diminati. Nah, kemudian selanjutnya pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan itu masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Nah, di sini registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan masih terbatas pada tenaga dokter dan dokter gigi. Jadi kalau dulu itu memang belum ada STR untuk selain tenaga dokter dan dokter gigi. Nah, ini sosialisasi dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan tenaga kesehatan dulu itu masih belum dilaksanakan secara memadai. Nah, selanjutnya sumber daya pendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan itu masih terbatas. Jadi sistem informasi tenaga kesehatan itu belum sepenuhnya dapat menyediakan data yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu. Dan ini dukungan sumber daya pembiayaan dan lain-lain sumber dayanya juga belum memadai. Nah, kemudian selanjutnya ini menurut Kemenkes RI tahun 2009, jadi terdapat permasalahan strategis juga terkait dengan sumber daya manusia kesehatan atau tenaga kesehatan yang dihadapi saat ini dan ke depan. Nah, ini pertama yaitu pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia belum memenuhi kebutuhan sumber daya untuk pembangunan kesehatan. Jadi sama ya kayak yang tadi yang dari menurut WHO. Kemudian perencanaan kebijakan dan program sumber daya manusia itu masih lemah dan belum didukung oleh sistem informasi SDM. Kemudian yang ketiga, masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan berbagai jenis SDM kesehatan. Nah, selanjutnya dalam pendayagunaan SDM kesehatan, pemerataan SDM itu berkualitas masih kurang. Nah, jadi ini dia berkaitan dengan masih banyak tenaga SDM itu ditempatkan di tempat kerjanya tuh belum sesuai dengan keahliannya. Kemudian pembinaan dan pengawasan SDM juga masih kurang dan permasalahan SDM kesehatan ini sudah di tingkat global. Nah, oke, jadi dari sini selanjutnya kita akan coba menggunakan diagram fishbone sebagai tools untuk mengidentifikasi masalah. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau sholat Isya dulu, karena mungkin dari setelah ini saya hanya mau menjelaskan, setelah ini ada tugas ya, tugas untuk Bapak Ibu, jadi sebagai bahan evaluasi saja. Nah, dan saya hanya akan menjelaskan bagaimana menjelaskan sedikit terkait fishbone, diagram fishbone atau kerangka tulang ikan. Ada yang sudah pernah dengar? Diagram fishbone? Belum, Bu. Oh, belum ya. Oke, saya coba stop share dulu ya.
Ini kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Bu. Oke, jadi diagram tulang ikan atau fishbone diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah. Jadi dulu itu biasa disebut, selain fishbone ya, biasa disebut dengan diagram Ishikawa karena memang yang menemukan itu adalah Kaoru Ishikawa. Jadi orang Jepang. Nah, ini fungsi dasar dari diagram fishbone. Jadi mengkategorikan berbagai sebab potensial dari suatu masalah atau pokok persoalan dengan cara yang rapi. Nah, ini ada langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat cause effect diagram karena memang ini kenapa dikatakan cause effect diagram karena di dalam diagram fishbone itu kita mengidentifikasi apa yang menjadi penyebabnya, kemudian dampaknya kemana. Makanya disebut dengan cause and effect diagram. Nah, di sini ada cara-caranya Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk yang modul ini saya akan bagikan ke Bapak Ibu untuk dipelajari lagi terkait dengan diagram fishbone. Nah, nanti di bagian bawahnya itu ada tugas Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu kerjakan untuk mengidentifikasi masalah. Jadi di sini misalnya ini ada contoh kita mau merumuskan masalah melalui diagram fishbone. Jadi di bagian sini, bagian kepala ikannya itu adalah masalahnya. Nah, di bagian tulang-tulang ikannya ini dia dibagi ada 6 faktor yang mempengaruhi masalah. Jadi biasanya di bagian metode kira-kira ini biasanya bisa lagi dijabarkan apa-apa saja masalahnya terkait metode, kemudian equipment atau tools yang digunakan, kemudian materials, kemudian SDM-nya dari ini men ya, kemudian measurement-nya, pengukurannya bagaimana, kemudian environment-nya, lingkungannya, apa yang bagaimana yang menyebabkan masalah. Ini baru dari segi penyebabnya. Nah, kemudian kita juga akan mengidentifikasi lagi dampaknya kemana. Jadi ini tuh sebenarnya yang namanya tulang ikan ya, jadi dia ada banyak tulang-tulang sebenarnya. Jadi di sini kita mencoba identifikasi sampai ke akar-akar masalahnya. Jadi misalnya ini ya, misalnya di sini ada permasalahan waktu tunggu pelayanan pasien. Nah, kan kita ketahui bahwa di dalam SPM, waktu tunggu pelayanan pasien itu misalnya di rawat jalan dia kurang dari 45 menit. Nah, ternyata ada di satu rumah sakit itu bermasalah atau misalnya dia sudah lebih dari 45 menit. Nah, di sini dicoba mengidentifikasi. Jadi di sini masalahnya di sini waktu tunggunya, masalah waktu tunggu, kemudian apa kira-kira yang mempengaruhi kenapa pelayanan itu jadi lama. Jadi kenapa waktu tunggu pasien itu sudah lebih dari 45 menit. Nah, di sini dicoba diidentifikasi dari people-nya, maksudnya dari apakah dia penyebabnya itu dari petugas pendaftarannya, atau misalnya dari sistemnya, sistem yang digunakan, atau misalnya dari lingkungannya, atau caranya, prosedurnya, atau mungkin yang salah. Nah, di sini di diagram fishbone ini dicoba diidentifikasi. Nah, ini kemudian buat penyebab-penyebab yang memungkinkan terjadi di faktor utama. Nah, ini tadi ya yang saya bilang karena memang yang namanya tulang ikan banyak tulang-tulangnya. Jadi di setiap ada tulang-tulang tuh ada penyebab-penyebabnya kita identifikasi juga. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk materi terkait dengan tenaga kesehatan, ini sampai pada identifikasi masalah saja. Nah, ini ada tugasnya, sementara untuk yang materi terkait konsep sehat sakit, saya akan share di Silaron. Gimana Bapak Ibu?
Sebenarnya di dalam penyebab ini ya, ini kalau misalnya ini kan ada 4. Kalau yang tadi ini ada 6. Jadi sebenarnya ini yang menentukan itu kita sendiri. Jadi tidak semata-mata dia tuh harus ada 6 atau misalnya 4. Tapi biasanya kita kalau misalnya mau mengidentifikasi itu dia menggunakan 5M tambah 1E. Jadi misalnya dari identifikasi dari main-nya bagaimana, metodenya, materialnya, kemudian mesin, kemudian measurement-nya, pengambilan datanya dari proses yang dipakai untuk menentukan kualitasnya, kemudian dari lingkungan. Nah, biasanya ini umumnya kita menggunakan 5M plus 1E ini. Kalau mau identifikasi masalah. Gimana Bapak Ibu? Mengenai soalnya ini tentang apa Bu datanya yang diambil? Permasalahan di masing-masing tempat kerja, institusi, ataupun sudah ditentukan gitu? Oke, jadi sebenarnya di sini di dalam modul ini ada jurnal Bapak Ibu, ada jurnal terkait dengan permasalahan SDM. Jadi ini jurnalnya ini ya, ketersediaan sumber daya manusia kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam era JKN di 8 kabupaten kota di Indonesia. Jadi di sini di dalam jurnal ini ada beberapa permasalahan terkait SDM yang dia paparkan di dalam jurnal ini. Nah, kalau misalnya atau saya kasih opsional aja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu maunya mengidentifikasi masalah melalui jurnal ini atau lebih mudahnya yang mana nih? Bisa juga kalau misalnya ada kira-kira Bapak Ibu mau identifikasi masalah sesuai di tempat kerja aja deh terkait dengan tenaga kesehatan misalnya itu nggak apa-apa juga bisa. Boleh, Mau Bu, seperti itu. yang mana Pak? Yang sesuai tempat kerja aja ya? Sesuai tempat kerja. Enggak, nanti kan ada variasinya, Bu. Kalau mau yang berdasarkan jurnal juga boleh gitu. Iya, kalau misalnya ada teman-teman yang lain misalnya mau pakai jurnal ini juga bisa. Gimana yang lainnya? Kalian latihan membuat skripsinya, Bu. Oh iya. Kalian latihan buat skripsinya. Boleh memilih ya, Bu? Gimana? Boleh memilih ya, Bu? Iya, silahkan. Silahkan mau memilih apakah mau mencoba mengidentifikasi masalah dari tempat kerjanya Bapak Ibu atau misalnya mau pakai di jurnal ini juga bisa, nggak apa-apa. Yang penting sebenarnya kan tujuannya yang penting teman-teman Bapak Ibu bisa tahu nih cara mengidentifikasi masalah dengan menggunakan diagram fishbone. Atau mungkin misalnya Bapak Ibu lain ada diagram lain, ada metode lain untuk identifikasi masalah, mungkin juga bisa di-share Bapak Ibu. Jadi supaya menambah pengetahuan saya juga sama-sama. Gimana yang lain Bapak Ibu? Bisa ya tugasnya ya. Nah, sebenarnya begini Bapak Ibu untuk tugas ini karena memang saya mengerti juga ya Bapak Ibu lagi kerja. Sebenarnya saya di dalam Silaron itu saya tidak mau mematok waktu misalnya harus 2 minggu selesai atau misalnya 3 minggu atau maksudnya saya tidak mau mematok waktu. Yang penting sebelum UAS atau misalnya di pertemuan setelah sesi yang terakhir itu semua tugas-tugas Bapak Ibu itu lengkap. Yang penting lengkap tugasnya dari tugas yang dari pertama kemarin kan ada tugas tuh. Jadi kalau misalnya ada dari Bapak Ibu mungkin yang belum mengumpulkan tugasnya yang dari kemarin, nah itu silakan nggak apa-apa kalau misalnya mau upload lagi atau
Kalau misalnya sudah tidak bisa diupload di Silaron, silakan dikirim saja di email saya. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi terkait materi tenaga kesehatan dan terkait tugasnya, saya mungkin sedikit ya Pak Ip ya, kemarin kan Pak Ip sempat WA terkait KKN itu ya. Ya, betul Bu. Nah mungkin mungkin sedikit kita sepakati aja mungkin ya untuk KKN itu. Jadi konsepnya di rumah sakit masing-masing ya, atau di tempat kerja masing-masing gitu ya, gitu aja ya. Boleh Bu. Begitu. Nah semuanya sudah bekerja kan ya? Sudah Bu. Sudah Bu di kelas ini. Sudah Bu. Sudah. Oke, jadi kalau untuk proses KKN itu perlu surat izin gitu nggak Bapak Ibu? Perlu ya. Oke, jadi paling dari kampus ya akan buatkan surat izin. Jadi sekalian sama berapa lama waktu KKN-nya. Karena sebenarnya gini Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau mengikuti kampus ya, biasanya pada umumnya KKN itu kan sebenarnya turun ke masyarakat kan ya. Nah, tapi karena yang tadi saya bilang untuk supaya yang dari yang lulusan atau misalnya yang dari D3 yang sudah lulus di tahun-tahun lama itu bisa tahu yang kurikulum sekarang kan ada tuh PKL 1, 2, 3, 4. Kalau sekarang tuh di D3 itu ada PKL 1 sampai PKL 4. Nah, jadi kemungkinan di PKL-nya Bapak Ibu sebelumnya di pendidikan ketika D3 itu ada nggak yang sampai PKL 4 atau misalnya masih kurang gitu PKL-nya? Jadi itu sebenarnya mengantisipasi untuk di KKN ini konsepnya itu kita pakai seperti PKL, tapi dia isinya adalah PKL 1 sampai pada PKL 5 atau PKL 4 ya, saya agak lupa juga, atau mungkin di semester selanjutnya kayaknya ada tuh PKL 5 lagi. Tapi di kesepakatan saya sama Pak Hedi kemarin itu KKN ini akan dibuatkan konsepnya itu seperti PKL. Nah, kalau misalnya kita mau mengikuti PKL, itu dia ada sekitar 3 minggu atau 18 hari prakteknya tuh di rumah sakit. Izin share Bu, kalau kami di waktu lulusan D3 Rekamedis UGM itu dari semester 1 sampai semester 5 kita ada PKL-nya. Oh, jadi sudah ada PKL sebelumnya ya? Iya. PKL 1 sampai jadi dari semester 1 sampai semester 5. Semester 5, iya. Oke, berarti ada 5 ya? Iya, jadi kami biasanya itu dari semester 1 sampai semester 4 di rumah sakit, kemudian semester 5 di puskesmas. Oh gitu. Iya, karena sebenarnya kalau, ya gimana Pak? Plus rumah sakit khusus sama dinas kesehatan Bu, kemarin tuh, tidak salah ya. Kalau saya lihat juga sih memang di D3 Rekamedis di kampus yang sebelumnya saya pernah di situ ya, di situ tuh sebenarnya mahasiswa itu ada PKL 1 sampai PKL 4. Nah, karena takutnya karena saya belum melihat ya Bapak Ibu transkripnya Bapak Ibu apakah sudah ada PKL 1 dari PKL 4. Jadi memang kemarin itu saya sama Pak Hedi
itu mencoba gimana nih kalau misalnya KKN-nya kita buat aja kayak PKL 1 sampai PKL 4. Jadi supaya teman-teman yang di sebelumnya belum ada PKL 1 sampai PKL 4 itu, nah bisa didapatkan di KKN ini gitu. Izin tanya Bu, Iya. nyambung punya Mbak Nur tadi yang bagi yang sudah pernah GM. ya, kebetulan saya adik kelas beliau, jadi dulu memang Ya. kami itu PKL 1 sampai PKL 5, berarti setiap semester itu ada PKL Bu. Terus di semester 6 semester terakhir ya, itu Semester terakhir. ya itu nanti bebas memilih. Kebetulan kalau saya rumah sakit terus sih, karena di zamannya itu rumah sakit juga masih banyak topik-topik yang menarik gitu. Jadi totalnya malah gitu. ya Jadi dari nggak ada yang di puskesmas ya? khususnya zaman saya pribadi itu dulu belum pernah ada PKL di puskesmas. Beda dengan sekarang kan banyak tuh gitu. Iya, karena memang sekarang kan ada tuh biasa Simpus ya namanya, Betul. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas, dan itu sebenarnya kita hanya bisa dapatkan di puskesmas. Tapi sebenarnya itu sama aja kok sama SIM RS, cuma hanya beda tempatnya aja. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang lain, ada PKL-nya ada nggak yang kurang dari 4? Izin Bu, Iya. saya adik tingkatnya Mbak Nur sama Mas Noto juga, cuma mungkin sudah berbeda sistem ya Bu. Jadi saya PKL itu setahun sekali, jadi hanya 2 kali di rumah sakit dan 1 kali di puskesmas, kemudian yang keempatnya magang. Oh gitu. Jadi PKL 1 sampai 3 Hairunisa, yang Hairunisa tahun berapa ininya? D3. Saya masuk 2014, lulus 2017, Bu. Oh, 2000. Oh iya, masih pakai kurikulum lama sih memang ya. Karena memang kurikulum yang baru itu ada disahkannya tuh di 2018. Nah, jadi yang kalau misalnya yang lain ada nggak yang kurang dari 4 lagi PKL-nya? Jadi sebenarnya kalau misalnya KKN-nya kita bisa sepakati sama kayak PKL, jadi pembahasannya tuh misalnya apa yang laporannya tuh sama kayak materi-materi PKL 1, PKL 2, 3, 4. Misalnya ada alur pelayanan juga, kemudian ada bagaimana sistem penamaan, penomoran, indexing, kemudian ada coding. Nah, sampai pada bedanya tuh kayaknya bedanya kalau D4 sama D3, kalau yang D4 itu dia sampai pada analisis sistem. Ada analisis sistem. Nah, kalau D3 kan tidak ada ya. Hanya sampai di audit, bukan sih audit dokumen, kelengkapan gitu-gitu. Nah, kalau di D4 ini dia sampai pada analisis masalah. Tapi rata-rata memang sudah PKL ya. Iya, Pak. Rencananya nanti apa setiap semester kita akan ada PKL gitu Bu ya? Atau Nah itu dia Pak Ip. Jadi sebenarnya karena tidak mungkin kita setiap semester ada PKL gitu, dan kita sebenarnya kan hanya 2 semester ya. 2 semester. 3 semester ya. Iya, 3 semester. Nah, jadi sebenarnya di semester ini tuh kita mau berusaha padatkan tuh PKL 1 sampai PKL 4 itu kita usahakan ada di dalam KKN ini, karena kalau misalnya kita lihat di dalam kurikulum intinya yang dari asosiasi, sebenarnya memang tiap semester itu ada PKL-nya, ada prakteknya.
Jadi mungkin kalau misalnya hanya 3 semester itu kan kemarin memang saya juga sama-sama sama Pak Hedi mencoba merumuskan ya ininya mata kuliah apa saja. Nah jadi mungkin karena KKN ini ada di semester awalnya Bapak Ibu, jadi kita usahakan itu ada di PKL 1 sampai PKL yang terakhir itu PKL 4. Nah, di PKL 5 itu ada sebenarnya PKL 5 ya. PKL 5 itu sebenarnya PKL komprehensif. Dia itu sebenarnya lebih ke audit, lebih ke analisis sistem gitu, analisis permasalahan. Jadi tidak ada lagi praktek yang kayak apa namanya? Praktek yang kayak kita mau ada kasus penyakit, coding penyakit misalnya bagaimana caranya coding penyakit atau misalnya ada bagaimana caranya identifikasi pasien. Nah, itu tuh semuanya itu akan dirangkum di KKN ini. Nah, untuk yang di semester selanjutnya, mungkin di semester yang semester depan ya, nah itu hanya terkait dengan analisis masalah saja atau analisis sistem. Ya mungkin begitu Bu. Artinya PKL ini akan mereview kembali ya bahasanya itu memori teman-teman lah gitu Iya. Bu ya. Ya Oke. karena nanti kan juga akan dihadapkan apakah di 4 ini akan ada uji kom exit Oh exam. iya benar Pak. Ya Bu, artinya kan kalau uji kom exit examnya ada kan otomatis soal-soal seperti itu akan muncul gitu Bu. Nah kalau adanya PKL ini kan kita mengingat-ingat kembali gitu Bu. Iya. Iya Pak, benar Pak Ip. Jadi memang karena itu juga ya exit exam itu ya, exit exam itu kita memang kita tuh tidak bisa wisuda kalau misalnya kita belum lulus uji kompetensi. Jadi biar sekalian mengingat kembali aja kali ya Bapak Ibu yang lain mungkin sudah walaupun yang sudah pernah PKL 1, PKL 4, kita nggak apa-apa kali ya untuk KKN ini kita konsepkan lagi seperti PKL 1 dan PKL 4. Cuma memang perbedaannya tuh kalau PKL, kalau di D3 ya, yang setahu saya itu kan mereka hanya sekedar membuat laporan gitu ya, laporan apa nih yang apa namanya potret yang mereka praktek atau kegiatan yang mereka lakukan di rumah sakit itu langsung dicantumkan di laporan. Nah, untuk KKN ini yang perbedaannya tuh ada program tersendiri, misalnya kalian sudah melakukan misalnya ya praktek PKL, maksudnya praktek yang terkait KKN ini kan ada tuh beberapa kompetensi. Nah, di antara kompetensi yang sudah kalian lakukan atau kegiatan yang kalian lakukan di rumah sakit itu kira-kira buat lagi program karena kan kalau KKN itu bedanya sebenarnya di program ya. Jadi dari kita sebagai mahasiswa itu ada program tersendiri yang kita mau berikan gitu ke masyarakat. Kalau misalnya KKN-nya memang di masyarakat. Nah, kalau misalnya di rumah sakit mungkin program apa nih kira-kira yang mau kita buat sesuai dengan permasalahan yang selama ini kita temukan ketika kita praktek. Gitu aja kali ya Bapak Ibu ya, kita mungkin bisa sepakati dulu karena itu nanti saya coba susun juga modulnya sama Pak Hedi sekalian sama waktunya, kemudian apa-apa saja yang perlu kalian isi. Itu biasanya ada jurnal kegiatan sebagai bukti hari ini tuh sudah melakukan apa gitu. Gimana Bapak Ibu yang lain sepakat ya? Mungkin yang sudah PKL insya Allah nggak bosan-bosan ya PKL karena kan sebenarnya sama aja Tuh, sih Bu. PKL sama KKN. Oke Bapak Ibu kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi mungkin saya bisa cukupkan untuk materi hari ini. Jadi untuk yang konsep sehat sakit, insya Allah saya akan upload di apa namanya Silaron. Nah tugasnya juga insya Allah saya akan buat assignment-nya di Silaron. Baik, Bu. Oke, terakhir mungkin sebelum saya tutup, karena ini pertemuan pertama ya, mungkin bisa ya kita foto dulu. Saya coba on cam. Walaupun hanya pakai mukena.
Semuanya sudah di rumah ya? Atau ada yang masih di kantor? Di rumah, Bu. Ya, di rumah, Bu. Oke. Saya coba ini ya, screenshot ya. Ibu Karmila. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti selanjutnya insya Allah kalau misalnya ada yang masih perlu ditanyakan lagi, nggak apa-apa, WA saya aja langsung, nggak apa-apa. Baik, Bu. Ya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya Bapak Ibu, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ending ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.